Ngap. Lumayan. Kenceng. Kenceng ya. Nih ya teman-teman ya. Tuh. Nah dia pergerakan kayak gini tuh nih ini. Nah ini tuh semakin kenceng nih. Tuh semakin dia seperti ini, gerakan ularnya seperti ini nih, dia semakin kenceng, semakin menekan gitu teman-teman. Soalnya otot-ototnya tuh bener-bener full gitu, full otot. Komeng, ngap nih. Cing, santai. Nah, gerakan yang sangat cepat. Ya teman-teman ya. Nah, tuh. Wih di wis. Oke teman-teman, nah sini gitu kan. Oke teman-teman, dia Ming. Oke teman-teman, kali ini gue bareng si Kuming ya Ming ya. Gue bareng Kuming dan ada satu ular retik atau python ya, Reticulotus python jenis Reticulotus Jawa teman-teman. Jadi ular ini tuh masih yang pernah gue bikin video teman-teman, hasil rescue temen yang gue dikasih. Nah jadi ular ini tuh masih di rumah gua ya, atau masih di keep. Gue mau coba keep. Jadi tadinya gue mau jinakin teman-teman, tapi setelah beberapa hari Ming, sekitar seminggu lebihnya, sekitaran semingguan teman-teman, ini ular masih agresif teman-teman ya. Jadi masih kelihatan agresifnya, galaknya. Nah jadi sekarang ular ini gue mau coba tes ya, atau mau coba gue kagetan olehnya. Nah jadi mau gue coba tes bagaimana ular sebesar ini ya, python sebesar ini bisa mengancam manusia teman-teman apabila terkena lilitan, apalagi terkena lilitan penyu di daerah leher nih. Jadi kita pengen tahu seberapa kuat lilitan ular ini jika kita kena leher teman-teman. Jadi sekarang yang mungkin akan coba tes lilitannya paling si Kuming teman-teman. Jadi si Kuming yang mau coba tes lilitan teman-teman ya.
kita bakal lihat si kuming segimana lilitan kuatnya ular ini teman-teman ya. Jadi ular itu sebenarnya masih kecil Meng, masih tapi bukan baby ya, bukan baby gitu, udah agak dewasa, jupe lah gitu. Tapi walaupun sekecil ini, yang namanya ular piton tuh kan dia senjatanya tuh di gigi teman-teman, di gigi sama di lilitan ya, benar Ming. Nah, jadi di lilitan, soalnya dari ujung ekor ke sini tuh dia otot semua nih ya, otot semua ya. Jadi senjata utama dia tuh lilitan dan gigitan teman-teman ya. Jadi yang paling bahaya tuh lilitan ya teman-teman, dan giginya pun agelipa ya, nggak kalah ini teman-teman, bahaya. Soalnya apa, kalau misalnya kena gigitan ular ini, kalau apabila kita respon kita refleks kita narik gitu ya, itu bisa menyebabkan sobek nih di kulit ya, bahkan bisa dijahit ya teman-teman. Jadi ular ini bakal si kuming tes ke leher ya teman-teman. Jadi bagaimana nanti ininya reaksi si kuming terkena lilitan ini kecil ya, apalagi yang besar gitu. Jadi kita jangan tes yang besar dulu, yang kecil dulu aja, yang segede gini ya teman-teman ya. Oke Ming, teok Ming, teok langsung. Sini ya teman-teman, deket aja, deket, gak apa-apa, sini. Dia Ming, ayo Ming. Nah jadi si kuming mau coba ngetes. Podol. Berak teman-teman. Jadi kalau misalkan ular berak tuh, karena dia sebenarnya tuh dia termasuk pertahanan juga sih, mengeluarkan bau ya, kotoran. Katanya ularnya stres atau keganggu sama manusia gitu ya. Sebenarnya itu pertahanan dia juga, membuang kotoran, bau, dan jadi untuk menghindar dari predator teman-teman, atau menghindar dari musuhnya. Dia deket aja nih. Nah jadi ini kita tes tuh ularnya kecil ya teman-teman ya. Jadi kita tes yang kecil dulu, ukuran 1 meter ya Bil ya. 1 meter lebih sih ini, paling 1 meter beberapa senti teman-teman. Nah Ming, sini teman-teman. Jadi jangan ini ya, jangan coba di rumah. Kita hanya ngetes seberapa kuat ular sebesar ini bila kita tergigit terlilit di area leher ya. Soalnya ini area leher kita kan kelemahan kita ya. Jadi jangan sampai yang terlilit itu leher Ming. Tapi kayaknya Ming, lawan misalkan aya reaksi geus kuat ngomong ya, atau sesak napas itu nih. Di sini dia deketnya kan, jending deket. Nah nih lihat nih, sini otot-otot ini. Nah jadi si ekornya itu dia mulai mencari buat ngunci. Buat ngunci teman-teman. Jadi dia bakal ngunci gini, dan lilitan itu semakin kuat. Ya. Lumayan sih ngap. Hah? Lumayan. Kayak lamun misalkan hanya dicabut Ming, ngomong Ming. Deket biar aja nih, deket biar. Nah, ngap. Lumayan kenceng. Kenceng ya. Nih ya teman-teman ya. Tuh. Nah dia pergerakan kayak gini tuh. Nih ini. Nah ini tuh semakin kenceng nih. Tuh semakin dia seperti ini, gerakan ularnya seperti ini nih, dia semakin kenceng, semakin menekan gitu teman-teman. Soalnya otot-ototnya tuh bener-bener full gitu, full otot. Ming, Ming. Cing, santai. Semakin gerak semakin kenceng. Kan, nah, bener kan? Teman-teman ya. Jadi semakin gerak atau kita semakin dia kan dipegang sama kita nih. Nah dia tuh emang pengen lepas juga gitu dari pegangan kita nih. Nah jadi dia melilitkan ototnya itu melilit lebih kencang lagi jadinya teman-teman ya. Dari kemarin lagi lumayan kenceng kan. Semakin gerak ya, semakin kenceng gitu otot-ototnya. Ini semakin gerak, semakin kenceng kan. Jadi refleks ular ini juga, atau respon ular ini, bila mana mangsanya dililit, semakin gerak nih, semakin mangsanya kan kelilit tuh gerak teman-teman, dia semakin kencang gitu, semakin menekan gitu. Kalau misalkan, tapi kalau emang mangsanya sih percuma, kalau kita banyak gerak atau diam juga sebenarnya percuma teman-teman. Soalnya apa? Karena itu calon mangsanya dia gitu. Jadi kalau misalkan kita bukan kita sih, kalau hewan-hewan gitu ya, atau mangsanya itu udah emang udah mangsa dia gitu kan. Bila mana terlilit, pasti ular ini akan bertahan melilit gitu teman-teman, walaupun bergerak atau mencoba pura-pura diam gitu ya. Beda sama kalau misalkan ular ini melintas di kaki kita atau di area tubuh kita, melintas, kita tidak bergerak. Nah itu beda, dia nggak akan ada gerakan menyerang teman-teman. Tapi kalau respon kita refleks, ada ular, terus kita begini gitu ya, atau mau menghindarkan ular itu atau membuang ular itu, nah ular ini bakal merespon
menyerang gitu teman-teman. Beda sama kita lagi diam, tiba-tiba ular melintasi kita gitu ya, atau di kaki gitu. Nah itu emang kalau misalkan diam, ular tidak akan menyerang teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba lagi Ming. Coba di mana ular ini kita taruh di badan kita, cuma kita jangan bergerak ya Ming. Jadi taruh Ming. Ya taruh di perut aja, di area sini ya. Taruh ya gitu di luhurna. Taruh aja, taruh. Tewak Ming. Bisa tuh di serada digigit. So. Nah, gitu aja, lintas gitu. Nah, gas icing, gas. Orangnya tidak icing. Angkat. Icing. Icing tuh orangnya. Nah, Ming, Ming. Saya terkanyang orai. Mana si Kuming? Mobil. Ya, teman-teman ya. Gua nggak bergerak nih, ya. Kita nggak bergerak, sedangkan ular ada di kaki kita, Ming, ada di sukunya. Nah, teman-teman, ular ada di kaki ya. Nah, jadi kalau kita tidak bergerak, ular itu nggak bakal nyerang, teman-teman, ya. Suku kamu gitu. Nah, biarin. Dia Bil, mana Bil? Tadi Bil. Dia. Nah, teman-teman ya. Ularnya ada di kaki. Nah, jadi kalau kita diam, tidak bergerak, ular itu gak bakal nyerang, teman-teman. Kalau hanya melintas itu. Nah, jadi kalau misalkan kita dilintasi ular atau kita terjatuhi ular lah gitu ya, atau melintas gitu ular di kaki atau di tangan atau di badan, kalau kita santai, kalau kita diam, ular gak bakal nyerang, teman-teman. Beda kalau kita panik, mengusir gitu ya, atau mencoba mengusir atau memegang ekor atau memegang badannya, dia pasti balik menyerang. Ya. Ming, coba orena coklat deh Ming. Maksudnya kita iya gitu. Cenang lintas we, cenang mangkat. Nyerang. Rajin. Nah, ini dia bergerak karena ada pergerakan si Kuming ya sama kameramen ya. Nah. Ke arah mana orena Ming? Rajin. Ya. Nah, gerakan yang sangat cepat. Ya teman-teman ya. Nah itu seputar pengetahuan atau edukasi ya Meng. Ya teman-teman. Jadi itu aja sih sedikit yang gue mau edukasi ke teman-teman yang ada di yang udah nonton video ini, sekedar edukasi teman-teman. Jadi kita ambil ilmu atau kita ambil ya bagaimana cara kita ketemu ular, atau bagaimana kita pas nanganin ular ini jangan sampai kena lilitan di area leher nih ya. Ini baru ular segini nih, baru 1 meter. Tahu udah yang segede paha, segede ini gitu betis ya. Mungkin tenaganya juga kita bisa kalah nih, bisa kalah kita. Bahkan kalau misalkan di atas 3 meter atau 4 meter, diusahakan menangani ular ini. Kalau ketemu ular ini tuh, atau ketemu di area perumahan ya, atau ada ular masuk nih, atau masuk ke area rumah lah gitu, diusahakan harus ada teman minimal 2 orang. Kalau di atas udah 4 meter atau 3,5 meter lah ya, itu ular tenaganya udah bener-bener gede banget teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan cuma 1 meter segini lah, atau 2 meter sendiri, kita masih bisa masih bisa dihandle lah gitu, masih bisa kita tanganin teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Nah, dan di sini gua mau coba berbagi sama teman-teman yang udah paham, mungkin lebih bagus. Yang belum paham, mungkin ya kita hanya sedikit memberi edukasi atau ilmu teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, nanti sampai jumpa di video berikutnya di channel Arah Jelajah, dan sampai jumpa ya.